Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di majelis ta'lim yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita diridhoi Allah dan nanti bubarnya kita dari majelis ini pun ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan itu menjadi kifarat dari dosa-dosa yang dimilikinya sehingga menjadikan meringankan beban nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Ina. Sebelum itu ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ini long time. Ya sangat lama sekali saya tidak ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di MTRJ ini. Memang ya 3 bulan. Memang karena waktu itu kondisinya memang saya tidak bisa membagi konsentrasi persiapan muktamar dan banyak program di akhir kepemimpinan Ustadz Aceh kemarin, dan alhamdulillah sudah selesai. Tetapi saya senantiasa, saya sampai begini Bu Ina, pas Bu Ina nge-WA saya seneng gitu. Alhamdulillah Bu Ina terpundung. Iya, saya maksud gini, aduh tinggalin aja deh Ustadz. Saya yang mungkin berat saya ke majelis taklim ini itu 2. Yang pertama semangat ibu-ibu, ya tentu di bawah kepemimpinan Bu Ina. Yang kedua adalah amanah Ustadz Aceh. Itu yang saya berat ke majelis taklim ini. Ya. Makanya ketika Bu Ina ya, udah Kamis besok siap, saya bilang gitu. Ya saya sebetulnya ada jadwal kuliah karena Kamis kemarin saya masuk, saya kasih tugas hari ini, anak-anak diskusi, saya bilang makalahnya di ini nanti yang kepecahkan Kamis depan saya jawab, saya bilang. Nah insya Allah, jadi kadang-kadang saya sudah nawar kalau Kamis jangan di jadwal pagi, saya bilang gitu kan. Ternyata pas selesai muktamar ada jadwal kuliah pagi. Oh, kata saya itu, ini gimana dengan MTRJ? Nggak apa-apa, MTRJ kan sebulan sekali gitu ya. Jadi sebulan sekali nanti mahasiswa saya kasih tugas aja lah gitu. Mudah-mudahan semester depan saya tidak dapat jadwal hari Kamis pagi lah. Kalau hari Kamis ke siang atau kalau ke pagi sekali lah. Sampai jam 9:30 saya ke sini gitu kan. Sehingga semua tugas bisa tertunaikan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Ina, memang pengajian ini banyak tipe ya, dan itu kan pilihan ya, pilihan kita memilih yang mana gitu kan, dan kita bertanggung jawab dengan pilihan kita gitu ya. Jadi ada pengajian yang sifatnya umum. Kalau pengajian yang sifatnya umum biasanya temanya umum gitu kan, kemudian lebih kadang unsur silaturahimnya, bahkan unsur hiburannya juga ada gitu ya. Nah, jadi di pengajian yang sifatnya umum, dan karena kalau yang sifatnya umum seperti itu, kalau tidak ada sedikit humor, ustadznya nanti pada ngantuk gitu. Ya, nah bosen gitu kan. Iya. Nah, gitu kan tadi. Ya. Tapi kalau majelis seperti ini, ya, majelis terbatas seperti ini, memang saya kemarin ke Bu Ina menyebutnya ini bukan pengajian, tapi pengkajian gitu ya, pengkajian. Jadi betul harus ada majelis-majelis. Kita nggak apa-apa hadir ke majelis-majelis umum ya, itu juga banyak manfaatnya dan syiarnya ada. Tapi juga kita harus, Bu Ina bilang takwin. Takwin itu artinya membentuk diri kita, gitu ya. Jadi membentuk diri kita, basis keilmuan kita yang terstruktur, gitu ya, terstruktur. Meskipun mungkin terstruktur ini kita jangan lantas membandingkan dengan teman-teman atau adik-adik kita yang kuliah di agama, tidak. Tapi setidaknya pengajian atau pengkajian seperti ini kita ada pendekatan yang lebih terstruktur dan metodologis gitulah. Nah maka kemarin saya diskusi, Bu Ina sampaikan bahwa Ustadz Dedeng sudah bahas ini, Ustadz Diki sudah bahas ini, Ustadz mau Kamis keberapa, mau bahas apa gitu. Nah lalu saya bilang sudah saja kalau Ustadz Diki Kamis ke-1 dan ke
ketiga, Ustaz Dede yang keempat, nggak bisa dirubah itu kan. Nah saya kedua, saya bilang gitu. Nanti kalau ada yang kelima, silahkan Bu Ina mungkin cari dari luar gitu. Nah kalau dilihat dari tema-tema yang dibahas itu, nah saya bilang ini belum ada fikih. Sebetulnya kemarin sebelum saya break itu sebetulnya fikih juga, cuman pendekatannya tafsir ahkam. Nah mungkin sekarang kita rubah fikih tapi pendekatannya tematik. Ya, jadi tematik mulai dari fikih itu pasti nanti mulainya dari toharoh, dari bersuci, fikih itu, ya. Ya, jadi mulai silakan mau kitab mau Bulughul Maram, mau Nail Autor, mau fikih sunnah, mau apa saja kitabnya, gitu ya. Itu pasti mulainya dari bersuci. Ya, toharoh itu apa itu suci, apa itu najis, bagaimana cara bersuci, apa itu hadas, apa itu najis, bersuci dari hadas, bersuci dari najis gitu ya. Kemudian maju ke nanti sholat, ya, mulai dari rukun, syarat, ya, kemudian juga syarat sahnya, syarat wajibnya gitu ya. Nah nanti maju ke saum, itu kan apa amalan kita sehari-hari. Ya, amalan kita sehari-hari yang mungkin selama ini kita tidak kurang mengetahui ilmunya gitu ya. Nah, saya pikir tidak ada salahnya, bahkan sangat bagus sekali kita mengaji gitu ya. Nah, nanti sesuai dengan saran Bu Ina, saya minta waktu di bulan November. Saya nggak tahu bulan Desember, mungkin kalau sudah ada nanti kita share ya. Karena bulan Desember katanya dua kali ya. Ada 2 kali ya, ada 2 kali. Menjelang Lentang libur. Mungkin kalau ada 2 kali saya ada kebagian ya. Karena saya udah bikin outline-nya. Saya udah bikin outline-nya, tinggal saya masukkan nanti. Sebetulnya kalau mau teks Arabnya selesai, cuman kan saya harus harus Indonesiakan ya, biar ke ibu-ibunya biar enak gitu ya, biar enak gitu. Ya, jadi saya kutipan Arabnya saya sudah masukkan di outline itu, tinggal nanti saya bahasa Indonesiakan. Mudah-mudahan kalaupun belum semuanya hari yang Desember itu mungkin sebagian bisa sudah masuk, misalkan bab bersuci saja. Ya, nanti sholat sendiri gitu kan. Nah, sholat sendiri gitu ya, mulai dari kaifiahnya segala macam. Ini kan berkaitan dengan amalan kita sehari-hari ya. Nah, ini penting ya, dan ini adalah bagian dari kewajiban kita memahami agama itu adalah memahami pemahaman yang benar ya, dan medianya sekarang banyak. Nah, diantaranya adalah dengan majelis ta'lim seperti ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi Bu Ina misalkan menyinggung masalah usul fikih keberatan. Memang usul fikih itu berat Bu. Ya, memang usul fikih itu berat, dan tidak ada ilmu yang tidak berat. Ya, kalau tidak ada ilmu yang tidak berat, Kade, gitu ya. Nah, nanti kalau kita, ini mah berat, nanti kita tidak mau belajar apapun. Ya, apapun gitu ya. Jadi silakan, dan saya lihat video Ustaz Rizky menjelaskan, ya memang begitu kata saya itu usul fikih mah gitu ya. Dan beliau sudah sesimpel mungkin menyampaikan. Nah, tapi begini ibu-ibu sekalian, jangankan pengajian seperti ini. Kita sekolah saja, kan itu tidak 100% nempel terus kan. Nah, jadi jangan putus asa gitu. Ya, jadi kita sekolah saja tidak 100% nempel apa yang disampaikan itu kan. Ini disampaikan sekarang, besok ada materi lain, lupa lagi yang itu kan. Nanti ada evaluasi, ada ini. Kenapa? Karena ilmu itu begitu. Ya, nanti kita pakai, kita baca. Mungkin sekarang ibu-ibu, ini buat apa sih belajar yang kayak gini gitu ya. Ini buat apa sih belajar kayak gini? Suatu ketika menemukan masalah atau ada yang menjelaskan, oh iya ini yang dulu dijelaskan oleh Ustadz Rizky di majelis ta'lim Bu Ina. Iya. Setidaknya kita lebih pernah mendengar gitu. Mungkin orang lain baru mendengar. Kita pernah belajar, itu juga satu hal yang positif gitu ya. Nah, ini nanti ada kaitannya sebetulnya dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, baik, sebelum saya masuk di sini, secara umum Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara Islam, nah, maka Islam ini ada yang membagi 2, ada yang membagi 3, ada yang 4 gitu ya. Jadi kalau membagi 2, akidah, ibadah, ini masuk semua ke sini, gitu ya, ke ibadah. Nah, tapi ada yang membagi akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Ada juga 3 itu akidah, ibadah, akhlak. Karena muamalah itu disatukan dengan ibadah. Nah, saya tulis 4-4-nya. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita
menjalankan Islam, menjalankan ajaran Islam, keempat unsur ini ada. Ya, tidak bisa dipisahkan. Pertama akidah. Akidah ini apa? Akidah ini arti asalnya adalah ikatan. Ya, arti asalnya. Yang dimaksud dengan akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Maka akidah ini hubungannya dengan apa? Dengan keimanan. Ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ya, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar. Itu akidah. Ya. Itu adalah akidah. Kemudian iman kepada Allah ini tidak boleh juga disertai dengan iman kepada selain Allah. Nah, itu disebut apa? Tauhid. Akidah kita apa? Tauhid. Nah, maka ada disiplin ilmu akidah atau ilmu tauhid, gitu ya. Nah, kemudian ada ibadah. Ibadah ini berkaitan dengan apa? Dengan amal. Ya, ibadah ini berkaitan dengan amal, perbuatan, atau mungkin bahasa lainnya nih, ritual. Ya, ritual yang biasa kita laksanakan, sholat, saum, zakat, gitu ya. Nah, jadi itu ibadah. Ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu ibadah? Ibadah itu setiap perbuatan, setiap perkataan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, ya. Nah, setiap perbuatan perkataan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu bukan ibadah. Nah, maka itu ibadah. Yang kedua, yang ketiga muamalah. Nah, kenapa dibedakan klasifikasinya ibadah dan muamalah? Ibadah itu adalah urusan atau interaksi seseorang dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, jadi dengan Rabb, ya, itu ibadah. Kita sholat kita berdiri, itu hakikatnya kita berdiri di depan Allah. Ya, itu hakikatnya kita berdiri di depan Allah. Kenapa kita harus suci? Ya, hikmahnya apa? Kenapa kita harus suci? Kenapa memakai pakaian yang baik? Gitu kan? Karena pada dasarnya ketika kita sholat, kita ada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ibadah. Jadi ibadah itu ini hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, dengan Rabb, ya. Kemudian muamalah. Muamalah ini adalah sosial. Meskipun nanti di ibadah itu ada dimensi sosialnya. Karena ini satu sama lain tidak bisa dipisahkan, ya. Misalkan zakat itu dimensi sosialnya kan sangat dominan, ya. Saum juga ada dimensi sosialnya. Semua sebetulnya semua ibadah itu ada dimensi sosialnya, tapi dari perspektif dia sebagai kewajiban yang harus kita laksanakan, itu adalah kita laksanakan demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Nah, sedangkan muamalah itu lebih kepada interaksi sosial, misalkan ya, jual beli. Ya, itu muamalah, ya. Nah, pernikahan. Nah, ini ada yang bagi lagi munakahah. Kenapa? Karena munakahah nanti ada pembahasan tersendiri. Bahkan sekarang ada disiplin ilmu sendiri namanya ahwal syakhsiyah. Nah, saya sebutkan di sini masuk ke muamalah. Ya. Nah, muamalah itu adalah interaksi kita sehari-hari dengan sesama manusia. Seperti akad-akad gitu. Nanti saya tulis sebagian di sini ya. Seperti misalkan komitmen kita dengan sesama manusia, janji kita dengan sesama manusia, ya. Juga misalkan yang berkaitan dengan hukum pernikahan dan lain sebagainya, itu muamalah masuknya. Nah, kemudian akhlak. Akhlak ini adalah perilaku. Akhlak ini adalah puncak dari ya etika, dari akidah yang kuat, ibadah yang benar, itu dia akan muncul dalam akhlakul karimah. Maka kalau Rasul menyebutkan atau dalam Al-Qur'an Rasul menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak, ya. Maka akhlak baik itu sebelum Islam itu sudah ada. Bahkan Rasul sebelum diutus itu akhlaknya baik semua. Padahal Islamnya belum datang. Ya, Nabi tidak pernah berbohong. Nabi janji tidak pernah ingkar. Gitu ya. Nabi senantiasa menunaikan amanahnya. Itu sebelum Islam diwahyukan kepada Nabi.
Ya, dan di orang-orang jahiliyah sendiri sebetulnya ada bibit-bibit akhlak yang baik. Gitu ya, bibit-bibit akhlak yang baik di pribadi orang-orang jahiliyah itu yang kemudian ketika Islam turun itu disempurnakan. Apa yang maksud disempurnakan tersebut? Jadi ketika kita berakhlak baik, ini adalah merupakan hasil ya dari akidah yang kuat, dari ibadah yang benar. Ya, sebab begini, jangan disalahpahami. Dan Rasul mah diutusnya juga untuk menyempurnakan akhlak. Terpenting ibadah mah, terpenting akidah mah. No penting mah naon, no penting mah urang jeung hade jeung batur. Salah itu. Salah. Ya. Jadi termasuk salah juga kalau ibadahnya itu sebetulnya indikasi ibadahnya tidak benar sebetulnya. Ya, ibadahnya rajin gitu ya. Nah, tapi dengan tetangga jelek. Ya, dengan sesama jelek. Itu sebetulnya indikasi ibadahnya nggak benar sebetulnya. Kalau ibadahnya benar nggak begitu. Karena ibadah paling utama sholat ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Artinya ketika sholatnya benar, perilakunya akan benar. Ya, ketika sholatnya benar, maka perilakunya akan benar. Nah, maka menyempurnakan akhlak itu. Nah, ini adalah kesempurnaan ajaran Islam yang semuanya ada ilmunya. Nah, di mana ranah fikih itu di mana? Ranah fikih itu di sini. Di 2 poin ini. Ya. Jadi fikih itu adalah ilmu pengetahuan, mengetahui tentang hukum. Nah, nanti kita masuk sini ya. Ilmu mengetahui tentang hukum. Hukum apa? Yang berkaitan dengan syariat. Ya, ini semua disebut juga syariat. Ya. Jadi syariat secara umum adalah ini. Tapi syariat secara khusus sering. Syariat juga diartikan maksudnya adalah fikih. Ya, jadi kalau kita bicara syariat Islam, ini syariat Islam semua. Ya. Jadi jangan diartikan syariat Islam itu menegakkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam itu langsung kebayang hukum potong tangan, hukum rajam, itu sebagian kecil. Karena ketika kita berbicara menegakkan syariat Islam, itu sebetulnya menegakkan syariat Islam itu bagaimana kita baik dengan tetangga, kalau kita punya utang bayar, kalau janji tepati, itu syariat Islam semua. Ya, itu semuanya syariat Islam gitu. Lalu syariat Islam ini lantas ada distorsi pemahamannya gitu ya, sehingga menjadi terkonotasinya kepada yang hukum aja gitu ya. Nah, baik. Nah, ini sebagai pengantar, maka ketika kita belajar fikih itu kita belajar di ranah ini Pak Bu ya. Ya, ini ilmunya ilmu tauhid, ilmu akhlak ini ada ya. Ilmu akhlak kan ini sama Ustaz Rizky ya. Ya. Saya tahun 2000 itu sudah mulai. Ini apakah ini bisa saya bagikan? Oh, boleh. Ya. Nah, betul. Tuh kan? Sama ini. Ya, sama sip. Ya. Jadi, boleh. Nah, ini memang alhamdulillah ini. Jadi memang saya sebelum masuk ke fikih harus diberi gambaran dulu ini, Bu Ina ya. Gambaran umum ini harus dibeli. Nah, jadi ini bisa dibagikan Bu Ina nanti karena sama kan di sini baginya akidah, syariah, muamalah ya. Ya? Ustaz Hasim yang di Percikan Iman bukan? Iya. Bukan di Istiqomah. Iya. Kakak kelas saya itu. Pak Aceng menginginkan untuk Bulughul Maram harus Ustaz Hasim Asy'ari. Gitu terus beliau ini. Baik. Nah, baik Bapak Ibu, sebetulnya ini tidak ada yang beda ya. Nah, ini makanya lihat di syariah itu fikih. Jadi kalau di sini syariah ini dalam arti fikih. Ya, karena syariah secara umum itu adalah ya Islam. Ya. Nah, yang di ini syariah dalam arti fikih itu kan saya sebut tadi ibadah dan muamalah. Ya, ibadah dan muamalah. Baik, kita masuk nih ke yang ada di buku di fotokopian Bapak Ibu sekalian, ya. Pengantar belajar ilmu fikih. Nah, ini saya antar dari sini dulu dan ternyata alhamdulillah sudah ada skema ini, ya. Nah, ini menjadi kita pondasinya jelas, strukturnya jelas gitu ya. Nah, fikih secara bahasa ya, artinya faham. Ya, faqiha yafqahu artinya adalah faham. Ya, faham itu bahasa Arab juga. Ya, faham itu bahasa Arab juga ya. Fahima yafhamu. Nah, di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat di sana ditulis kata fikih atau derivasinya ya, mustaqnya. Misalkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ya. Qalu, mereka berkata, siapa? Umat Nabi Syu'aib itu ya. Ya Syu'aibu, hai Syu'aib, ma nafqahu. Nah, nafqahu itu fikih. Ya. Apa di sini ma nafqahu artinya? Ma nafhamu. Kami tidak paham. Kami tidak mengerti, ya. Katsiran, kami tidak paham banyak. Ya. Mimma taqulu, dari apa yang engkau katakan, wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sesungguhnya kami melihatmu fina, di antara kami, dha'ifan, adalah seorang yang lemah, ya. Nah, maka nafqahu di sini artinya adalah nafhamu, paham. Kalau dalam bahasa Arab ada kata faqihtu kalamaka. Maksudnya fahimtu kalamaka, aku paham. Jadi fikih secara bahasa artinya paham. Nabi mendoakan kepada Ibnu Abbas, doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah ia dalam agama. Maksudnya pahamkanlah. Ya, Ibnu Abbas ini dalam ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Ta'wil itu tafsir, ya. Sehingga Ibnu Abbas ini merupakan seorang mufassir di kalangan sahabat meskipun usianya sangat muda, gitu ya. Nah, contoh lain dalam ayat wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada suatu makhluk pun, ya, pasti dia bertasbih kepada Allah. Semua makhluk yang ada di sini tasbih kepada Allah, ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, itu tasbih. Tetapi walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka, ya. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi di sini sama, fikih itu artinya paham. Jadi fikih secara bahasa artinya paham. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu fikih? Atau fikih secara istilah, kalau kita belajar fikih itu apa? Gitu ya. Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Alhamdulillah saya tidak lupa memberikan syakal, ya. Memberikan baris. Karena kalau tidak nanti ibu-ibu protes lagi, Ustaz ditanya barisan gitu ya. Kenlah dipermudah lah gitu ya. Nah, kadang-kadang saya juga lupa gitu, gak ngasih ini, ngetik, suruh ngetik, nggak dikasih baris gitu. Pas pengajian ibu-ibu protes, ya. Nah, bukan di sini, di luar, di sini juga sama kayaknya. Ya. Al ilmu bil ahkamis syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, ya. Ilmu tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah, yang bersifat praktis, ya, yang bersifat amali. Amali itu perbuatan sehari-hari. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang ilmu tersebut didapatkan dari dalil yang rinci, dalil yang detail. Nah, kita kalau kata orang Mesir wahdah katanya, sedikit-sedikit, ya, satu persatu gitu ya, melangkahnya gitu ya. Wahdah itu wahid, satu, ya, gitu ya. Jadi pertama al-ilmu. Jadi fikih ini ilmu, ya. Fikih ini ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang hukum. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Maka di definisi lain ada yang menyebutnya ma'rifah. Ya, ma'rifah itu ilmu, ya, pengetahuan. Nah, lalu pengetahuan ini Bapak Ibu sekalian harus sampai ke derajat yakin atau tidak. Nah, jadi ilmu itu sebetulnya kan, kalau ilmu itu ada kebenaran relatif, ya. Sehingga sebetulnya ilmu itu keyakinannya itu di 70%. Kecuali dalil qat'i itu di 100%, gitu ya. Nah, jadi ilmu, ya, kita mengetahui pengetahuan yang dominan, ya, pengetahuan yang kuat. Kan pemahaman tadi, ya. Jadi pengetahuannya tentang apa? Tentang hukum. Hukum itu banyak, ya. Ada hukum alam, ada hukum fisika, ada hukum matematika. Dalam ilmu Arab juga ada hukum bahasa, ya, bahasa Arab itu ada banyak hukumnya, gitu ya. Nah, hukum tentang apa? Hukum syara. Apa yang dimaksud dengan hukum syara? Hukum syara itu adalah hukum tentang sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Ya, hukum tentang sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.
Nah, nanti dibahas oleh Ustaz Rizky itu. Hukum itu ada 5 atau ada 2 intinya. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya. Nah, atau kita ini aja hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5. Apa? Wajib. Ya. Sunnah atau mandub. Terus apa lagi? Makruh, haram, mubah. Ya, itu 5. Maka belajar fikih itu belajar hukum-hukum ini. Hukum-hukum wajib ini tentang apa? Tentang syariat. Ya, tentang syariat. Nanti kita belajar ini hukumnya apa. Wudu, sholat hukumnya apa. Gitu ya. Oh, sholat hukumnya wajib. Gitu ya. Nah, saum hukumnya apa? Saum Ramadan hukumnya wajib. Gitu ya. Nah, itu hukum syariat. Ya. Jadi hukum syariat tidak begini. Misalkan dalam bahasa Arab, ya. Fi'il itu fi'il madhi itu mabni, misalnya itu hukum, tapi itu hukum bahasa. Ya, itu hukum bahasa. 1 + 1 2 itu hukum matematika. Ya. Nah, benda panas kalau benda beku kalau dipanaskan mencair, itu hukum apa? Ya, itu hukum juga, hukum alam gitu ya. Nah, di sini hukum itu bukan hukum itu, tapi hukum yang berkaitan dengan syariat. Nah, cukup sampai syariat yang mana? Ini kalau disebut secara umum ini syariat. Secara umum ya. Nah, yang dimaksud dengan syariat itu yang amaliyah. Amaliyah itu apa? Berkaitan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Berkaitan dengan tindak tanduk kita, perilaku kita. Ya, kan sholat pekerjaan. Ya. Kemudian saum pekerjaan. Dan ternyata bukan sholat saja. Ya, kita dagang itu juga pekerjaan. Ya. Kemudian kita bekerja di kantor itu juga pekerjaan. Ada hukumnya nggak di sana? Ada nanti. Gitu ya. Cuma nanti beda kaidah di muamalah dengan di ibadah gitu ya. Nah, makanya kita pisahkan antara ibadah dengan muamalah. Nah, mengetahui hukum syariat yang bersifat praktis ya, itu dengan apa? Dari mana kita tahunya itu? Al-muktasabah yang didapatkan atau diperoleh min adillatiha at-tafsiliyah dari dalil yang rinci. Dari dalil yang rinci. Apa ya dalil rinci ini? Bapak Ibu sekalian, ini nggak apa-apa ini. Ini sebetulnya pelajaran sekolah nggak apa-apa, Ibu harus tahu. Dalil itu ada 2. Karena Ibu belajar usul fikih dengan Ustaz Rizky. Dalil itu ada 2. Ada dalil tafsili, ada dalil ijmali. Saya tulis ya biar ini. Dalil. Itu ada 2. Ada dalil tafsili. Ada dalil ijmali. Nah, dalil tafsili itu kalau tafsil arti asalnya itu adalah dalil yang rinci. Apa yang dimaksud dengan dalil tafsili? Yang dimaksud dengan dalil tafsili itu adalah ayat Quran atau hadis. Apa yang dimaksud dengan dalil ijmali? Yang dimaksud dengan dalil ijmali adalah kaidah. Baik kaidah fikih atau kaidah usul fikih. Ya. Nanti belajar kaidahnya sama Ustaz Rizky ya. Nah, biar bagi-bagi tugas gitu ya. Nah, jadi ada dalil tafsili, ada dalil ijmali. Dalil itu apa? Hujjah, argumen. Ya. Jadi tidak boleh di dalam ilmu fikih ya, kita menentukan hukum tanpa hujjah, tanpa argumentasi, gitu ya. Nah, kita mengetahui hukum tentang satu pekerjaan berdasarkan dalilnya, itu fikih. Makanya belajar fikih tidak boleh tanpa dalil. Ya. Nah, makanya Bulughul Maram itu kitab hadis, kitab fikih. Nah, kitab hadis, kitab fikih. Kitab fikih. Ya. Jadi Bulughul Maram itu lihat judulnya, Bulughul Maram min adillatil ahkam. Bulughul Maram min adillatil ahkam, dari dalil-dalil hukum. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat dalam Bulughul Maram itu dalil-dalil tentang judul di atasnya. Kitabus Shalah atau Kitabut Thaharati. Kitab Thaharah. Nah, lalu hadisnya apa? Semua hadis tentang hukum-hukum thaharah. Gitu ya. Nah, semua hadis tentang hukum-hukum thaharah. Jadi
Ibu tahu nggak latar belakang Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Bulughul Maram? Saya baca di biografi Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, beliau menulis Bulughul Maram itu ketika mau mengajarkan fikih kepada anaknya. Dia mau mengajarkan fikih kepada anaknya, tidak punya diktat. Ya, akhirnya dia kumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan hukum. Gitu. Maka itu kalau saya dulu ya di kuliah di Al-Azhar itu namanya nama mata kuliahnya fikih hadis. Fikih hadis. Karena memuat hadis tuh. Ya, ya. Atau nama lainnya hadis ahkam. Ada ayat ahkam, ada hadis ahkam. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau Bulughul Maram kitab hadis bukan. Kalau ada yang jawab kitab hadis nggak salah. Tapi teruskan hadis ahkam. Ya, pakai ahkam. Ya, hadis yang berkaitan dengan hukum. Kenapa? Karena hadis-hadis itu adalah dalil. Untuk apa? Untuk hukum yang dijelaskan. Sifat sholat Nabi, gitu ya. Lalu dijelaskan hadis bagaimana Nabi sholat, gitu ya. Bagaimana kitab tentang saum, maka di bawahnya hadis-hadis yang berkaitan dengan saum, gitu ya. Hadis itu sebagai apa? Sebagai dalil. Ya, nah jadi dalil itu adalah argumen. Argumen itu pada dasarnya dua. Pada dasarnya dua, Quran dan hadis. Gitu ya. Lalu kan berkembang ya. Kehidupan ini terus berjalan ketika Nabi sudah meninggal, kemudian peristiwa terus terjadi. Para sahabat menemukan peristiwa-peristiwa yang tidak persis seperti di zaman Nabi. Lalu mereka berijtihad. Ya, untuk berijtihad itu kenapa? Kalau ada dalilnya mereka langsung ke dalil. Kalau tidak, maka mulai metodologi, ada qiyas, gitu ya. Nah, itu ranah usul fikih. Maka ini dalil ijmali yang gitu ya. Nah, jadi kembalilah ya. Jadi fikih itu adalah, kita simpulkan lagi, fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum ya berdasarkan dalil yang rinci, maksudnya ayat Quran dan hadis. Nah, secara umum dalil itu ada 4. Di sini Quran, hadis, ijma, qiyas. Saya lihat kemarin Pak Rizky juga menjelaskan tentang ijma sahabat dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi Quran, hadis, ijma, qiyas itu yang disepakati. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh saya di sini muat contohnya. Contoh fikih, misalkan. Tadi contoh fikih itu apa hukum sholat? Bapak Ibu apa hukum sholat? Jangan ragu menjawab ya. Jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Ya, apalagi kan katanya hukum sholat. Apa hukum sholat? Wajib. Kalau kita tahu hukum sholat wajib, fikih bukan. Kalau kita tahu hukum sholat wajib, fikih bukan? Belum. Ibu, bisa. Nah. Ya. Kalau kita tahu sholat itu hukumnya wajib, fikih bukan? Belum. Harus ada dalil ya Pak. Nah, apa dalilnya sholat itu wajib? Wa aqimus sholah. Ya. Jadi kalau kita wa atuz zakah, maka saya tulis contohnya kalau kita tahu hukum sholat itu wajib, hukum zakat itu wajib, dengan dalilnya itulah fikih. Harus ada dalil, kalau tidak ada dalil bukan fikih. Ya, cenah gitu kan, cenah. Jadi harus ada dalil, ya. Jadi kalau fikih itu harus ada, makanya nanti belajar fikih itu harus ada dalilnya semua. Ya, termasuk kalau misalkan ternyata ini perkataan ulama, nanti ulama itu menyimpulkan seperti itu, kenapa? Gitu ya. Nah, sebab kalau tidak ada dalil tafsili nanti menggunakan dalil ijmali. Ya, jadi dalil ijmali itu sebetulnya metodologi, Bu. Ini nanti biar saya nggak terlalu jelaskan ini, takut pusing. Langsung konsen saja ke dalil tafsili. Jadi fikih itu adalah mengetahui satu hukum, mengetahui juga dalilnya. Itu fikih, ya. Nah, contoh nih saya tulis contoh. Mengetahui hukum sholat dan zakat adalah wajib berdasarkan firman Allah,
Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata. Wa aqimu itu perintah. Ya, perintah. Perintah itu bahasa Arabnya amr. Dalam kaidah, nah ini dalil ijmali. Memang nggak bisa dipisahkan dengan usul fikih. Dalam kaidah itu al aslu fil amri lil wujub. Dasar perintah itu menunjukkan wajib. Dasar perintah itu menunjukkan wajib. Maka sholat itu wajib karena ada perintahnya. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Maka zakat juga wajib. Warka'u ma'ar raki'in. Irka'u itu maksudnya sholatlah, kan nggak ruku saja kan, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Nah, apa hukum zina? Haram. Apa dalilnya? Wala taqrabuz zina. Ya, jadi dalilnya harus nyambung bunya. Ya, jangan begini. Apa hukum sholat wajib? Dalilnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, itu ternyambung. Ya. Itu ya, ternyambung. Ya, mengetahui hukum zina adalah haram berdasarkan firman Allah, wala taqrabuz zina. Ya, janganlah kalian mendekati zina. Ya, mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi berzinahnya, gitu ya. Nah, jadi ini dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau begitu, objek fikih itu apa? Ya, objek fikih itu apa? Bahasan, tema di fikih itu apa? Yang menjadi objek pembahasan dalam fikih adalah perbuatan mukallaf. Pernah dengar istilah mukallaf? Kalau mu'alaf sering ya? Sering. Kalau mu'alaf sering ya, beda mu'alaf dengan mukallaf. Iya. Kalau mu'alaf itu yang di hatinya yang sedang dijinakkan. Nah, jadi orang yang baru masuk Islam dan lagi dijinakkan hatinya agar dia tetap cinta dalam Islam, makanya mereka termasuk yang berhak menerima zakat meskipun dia kaya. Iya, mu'alaf itu meskipun kaya boleh diberi untuk menarik hatinya. Nggak, udah berapa tahun masuk Islamnya? Oh, baru. Kalau baru boleh. Ya? Kasih hadiah mungkin. Enggak harus, boleh. Boleh. Tahun Ustaz, saya bina, Ustaz juga dari saya, malah lebih maju dari saya. Jadi saya tahu. Karena, betul. Tahsin di tempat dia itu kalau saya online, kalau dia offline. Sudah bukan mu'alaf lagi itu mah. Sudah lebih kuat dari kita ya. Dia 2 kali kan. Kajian yang tadinya seminggu sekali sekarang 4 kali. Yang saya kasih adalah Rizky sama Gun Syahbudin. Dan yang membuat saya jadi malu tuh sekarang malah mendirikan TK, Ustaz. Mendirikan TK di samping tiap hari Jumat juga Jumkah itu udah pasti. Iya. Dan bagi ada yang meninggal di sekeliling itu selalu 3 hari itu diberikan apa? Itu sudah sebetulnya kan di kita begini, mu'alaf itu yang dulunya non muslim jadi muslim. Iya. Itu mu'alaf. Jadi mu'alaf itu yang baru masuk Islam, yang belum kuat. Itu mu'alaf. Kalau ini mah udah mau belajar. Oh, itu udah lebih kuat dari kita kayaknya ya. Kita malu. Jadi yang baru masuk Islam, dia belum kuat Islamnya. Lalu diantara untuk menarik hatinya itu, dia berhak mendapatkan zakat. Nah, tapi zaman Umar bin Khattab tidak dikasih itu. Oleh Umar, bukan dihapus sebetulnya. Karena zaman Umar bin Khattab banyak yang modus. Gitu. Umar bin Khattab melihat ini memodus, mu'alaf ini ingin dapat zakat, akhirnya di stop oleh Umar. Nah, itu ada modus juga di zaman Umar itu. Ya, tapi Umar bukan menghapus hukum mu'alaf atau bagian mu'alaf dari penerima zakat, bukan sebetulnya. Tetapi Umar mempatwakan ketika itu tidak menerapkan hukum itu, gitu ya. Nah, jadi itu ya mu'alaf mah. Kalau mukallaf apa? Mukallaf itu yang mempunyai beban kewajiban. Mukallaf. Ya. Jadi mukallaf itu adalah yang mempunyai beban kewajiban. Siapa? Kita. Ya. Syarat mukallaf itu apa? 2. Syarat mukallaf itu apa? 2. Apa ada yang tahu Bapak Ibu? Akil dan balik. Jadi kalau sudah akil itu sudah dewasa. Bukan, akil itu berakal ya. Jadi normal, tidak ada gangguan jiwa. Itu akil. Akil itu tidak ada punya gangguan jiwa. Dan balik itu dewasa. Ya, dewasa kalau anak laki-laki, kalau perempuan ditandai dengan keluhan menstruasi, kalau laki-laki dengan
mimpi gitu ya. Nah, itu akil balik. Orang yang mukallaf itu yang sudah akil balik. Ya, artinya dia dituntut untuk melaksanakan perintah agama dan perbuatannya berkonsekuensi, ya, pahala dan dosa. Gitu ya. Perbuatannya berkonsekuensi pahala, itu mukallaf. Ya. Kalau anak kecil itu belum berkonsekuensi dosa dan pahala karena masih latihan. Kalau orang gila itu belum berkonsekuensi pahala dan dosa. Orang gila. Ya, kecuali kalau dia sembuh dari penyakit jiwanya. Maka itu disebutnya dalam istilah fikih mukallaf. Bukan mu'alaf ya, Kade. Ya, mukallaf. Mukallaf itu beda. Kita ini mukallaf. Ya. Jadi yang menjadi objek pembahasan itulah perbuatan mukallaf, manusia yang sudah mempunyai beban kewajiban, ya. Nah, tandanya adalah kalau dia akil dan balik secara umum. Nah, ia mencakup interaksi manusia dengan Tuhannya yang tadi ibadah, ya, dan dengan dirinya, ya. Dengan dirinya itu amal-amal dirinya, gitu ya. Dan dengan masyarakat, dengan mujtama, dengan sesama manusia, gitu ya. Perilakunya seperti apa? Nah, itu juga ya dalam muamalahnya seperti apa? Baik dalam berdagang atau dalam interaksi keseharian. Nah, itu adalah mukallaf, ya, mukallaf. Jadi itu yang dibahas oleh fikih. Yang tidak dibahas oleh fikih pekerjaan non mukallaf. Ya, pekerjaan non mukallaf. Nah, kemudian mencakup juga hukum-hukum yang berkenaan dengan perilaku yang timbul dari mukallaf, baik berupa perbuatan, perkataan, transaksi, dan tindakan-tindakan lainnya. Secara umum ada dua kategori. Pertama hukum ibadah, ya. Yang kedua hukum muamalah, ibadah, sholat, saum, haji, dan sebagainya. Muamalah akad-akad, perilaku sosial, bahkan kriminal, sanksi kriminal atau ukubah. Nanti itu pembahasan fikih juga. Jaminan, boman, perilaku-perilaku lain yang termasuk kategori interaksi sesama manusia. Ya, itu dibahas. Ya, jadi fikih ini luas. Ya, jadi nanti mungkin kita fokus dulu ke fikih ibadah. Ya, fikih ibadah kita fokus dulu. Ya, nanti baru kalau selesai fikih ibadah kita ke fikih muamalah. Bahkan kan fikih jinayah. Nah, tadi sekarang ini kalau berbicara syariat itu hanya berbicara fikih jinayah. Ya, fikih ibadahnya tidak dipermasalah, tidak kontrol gitu. Ya. Jadi fikih jinayah. Nah, itu kita nanti dari fikih ibadah dulu. Nah, ya itu ya. Nah, maka dari sini kita tahu ya urgensi belajar fikih. Kenapa belajar fikih itu penting? Karena berkaitan dengan perbuatan sehari-hari. Berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan saum, berkaitan dengan dagang, ya, berkaitan dengan nikah. Ya, hukum pernikahan, hak kewajiban suami istri dan lain sebagainya itu kan berkaitan semua. Jadi berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Maka kita harus tahu hukumnya, ya. Dan kebanyakan gitu ya, kebanyakan kita kurang paham terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari. Maka ini insya Allah kita mungkin sedikit demi sedikit ya. Nah, sebulan sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan kan sebulan sekali juga kita bisa ada yang didapat gitu ya dari setiap pertemuan ya, yang insya Allah kita mulai dengan ibadah ya. Jadi belajar ilmu fikih ini adalah merupakan sangat penting sebab berkaitan dengan amal ibadah dan aktivitas sehari-hari. Belajar ilmu fikih adalah sebuah upaya untuk menjaga kebenaran ibadah dan keistiqomahan perilaku. Faidah utama dari belajar fikih adalah kesalehan hamba yang akan membawa kepada kesalehan masyarakat dan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, memahami agama, tafaqquh fiddin, ya, yang diantaranya ya tafaqquh fiddin ini belajar fikih gitu ya. Nah, itu merupakan mendapatkan perhatian yang besar. Ketika ada syariat jihad, jihad itu diantaranya perang, ya bukan semuanya perang jihad itu. Nah, ketika ada Allah membolehkan berperang, para sahabat tertarik untuk mati syahid. Apa kata Allah? Wa makana lil mu'minuna liyanfiru kafah. Orang mukmin itu jangan pergi berperang semua. Ya. Kenapa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Harus ada sebagian yang tafaqquh fiddin, yang memahami fikih, harus ada. Ya, jangan sampai tidak ada orang yang memahami agama, nanti tidak ada yang menjelaskan. Ya, nanti tidak ada yang
yang menjelaskan. Nah, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, kata Allah, ini sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dari dirinya, maka Allah akan faqihkan dalam agama. Allah akan ajarkan ilmu fikih gitu ya, fahamkan dalam agama. Nah, ini juga faqih. Meskipun faqih di sini itu umum, tetapi dia juga bisa berarti khusus, yaitu di antara keumuman itu adalah fikih agama, gitu, fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar. Insya Allah kita nanti akan belajar ini adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ya, berikut dengan dalil-dalil tentang hukum-hukum tersebut ya, dan insya Allah kita nanti akan mulai dari hukum toharoh dan sholat. Mungkin kodifikasi tulisan yang pertama itu tentang toharoh dan sholat aja dulu ya. Nah nanti ya insya Allah jadi tentang toharoh dan sholat, nanti setelah itu kita ke saum, ke ini ya gitu ya. Nah ini sebetulnya sesuai juga dengan latar belakang pendidikan saya, karena saya dari kuliah syariah ya, dari fakultas syariah. Fakultas syariah itu ya fikih gitu ya. Nah, jadi nyambung gitu ya. Meskipun kalau sudah di masyarakat sok ditaros tete kuliahna naon, pokoknya mah ngejelaskeun naon wae kedah tiasa gitu ya. Nah, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini pengantar mungkin segitu dulu ya. Barangkali nanti ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Saya kembalikan dulu ke Bu Ina, mangga Bu Ina. Ada yang mau bertanya? Siap. Siapa yang belum memiliki ini kemana perasaan udah Pak, ini mau bertanya tentang mu'alaf. Ya. Itu kan nanti lama-lama juga akan menjadi mukalaf. Ya. Itu Ya. yang mana? Bagus pertanyaannya ini. Ya. Makasih Pak. Ya. Kalau mu'alaf lama-lama jadi mukallaf. Enggak lama-lama, Bu. Enggak lama-lama. Jadi ketika dia mu'alaf sudah mukallaf. Iya. Jadi ketika dia mu'alaf itu sudah mukallaf. Bertahap. Dia sudah ada kewajiban. Cuman begini nih. Orang tidak sholat itu macam-macam. Orang tidak sholat itu macam-macam. Ada yang tidak sholat karena tidak tahu. Dosa tidak? Tidak. Gitu ya. Orang tidak sholat karena tidak tahu, itu tidak dosa. Bukan berarti sholat tidak wajib buat dia. Dia tetap wajib, tapi karena tidak tahu, maka dimaafkan. Beda kan dimaafkan dengan tidak salah kan? Kalau dimaafkan itu salah tidak? Kalau dimaafkan salah tidak? Tidak salah, kan dia maafkan. Salah. Makanya dimaafkan. Oh iya. Ya enggak? Ya enggak? Ya. Kalau sudah tahu tidak melaksanakan, tidak dimaafkan itu. Oh iya betul. Dia berdosa gitu ya. Nah, ya. Jadi biar lewat dulu. Mu'alaf, lama-lama jadi mukallaf. Enggak, dia dari awal sudah mukallaf. Ya, dia dari awal sudah mukallaf, cuman bertahap. Dia punya kewajiban pertama apa? Belajar. Ya, belajar yang pertama itu apa? Sholat. Ya, kalau ibadahnya sholat yang pertama itu. Nah, nanti dia sholatnya bagaimana? Sepengetahuan dia dulu. Ya, sepengetahuan dia dulu sholat gitu ya. Sambil dia wajib apa? Wajib belajar gitu ya. Nah, jadi wajib belajar. Nah, ini kan sehingga dia perlu dibimbing. Nah, jadi mu'alaf itu juga mukallaf, cuman bertahap. Bahkan begini mungkin nih saya pertanyaannya. Kalau non muslim mukallaf tidak? Nah, kalau non muslim mukallaf tidak? Jawab aja. Tidak ya, tidak. Saya benarkan. Ya, dari satu sisi. Ya. Jadi dia mukallaf tidak? Pada dasarnya mukallaf, Bu. Pada dasarnya mukallaf. Kenapa? Karena mukallaf itu untuk semua orang yang sudah dewasa. Kenapa? Karena kalau tidak mukallaf, ya, bukan. Kalau tidak begini atau jangan gitu. Orang kafir wajib sholat tidak? Ya.
Kalau jawab enggak, saya nggak salahkan. Karena baca buku-buku fikih, itu semuanya syarat wajib sholat itu Islam. Tapi sebetulnya, iya, sebetulnya dia wajib. Cuman tidak sah dia sholat kalau tidak Islam. Oh iya. Oh, jawabannya. Tapi kan orang kami sudah sembahyang katanya itu ada, Pak. Kan itu tidak sesuai dengan kewajiban ini. Jadi begini Bu, maksud saya, kalau dia tidak wajib sholat, ya, kemudian dia tidak sholat, dosa tidak? Tidak. Meninggal masuk neraka tidak? Dia tidak sholat gimana, Pak? Dia tidak sholat, ya, dia tidak wajib sholat nih. Dia tidak wajib sholat, siapa saja nih, ya. Kemudian dia tidak sholat, dosa tidak? Tidak wajib. Anak kecil misalkan, dia tidak wajib sholat. Anak kecil belum wajib sholat. Orang gila belum wajib, ya, tidak wajib sholat. Dia tidak sholat, dosa tidak? Meninggal masuk neraka tidak? Tidak. Mata bening jadi nugelo. Naudzubillah. Kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal sehat, ya. Naudzubillah. Ini nikmat dari Allah. Nah, maka demikian juga orang kafir. Pada dasarnya mereka wajib ibadah kepada Allah. Tapi ibadah itu tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak Islam. Maka kalau dia masuk Islam, menghapus dosa sebelumnya. Kalau dia masuk Islam, itu al-Islam yahjubu ma qablahu. Islam menghapus dosa sebelumnya, dan setelah Islam dia beribadah, gitu ya. Nah, maka dia sah dan dia berhak mendapatkan pahala, gitu ya. Nah, kalau dia tidak, dia dosa. Nah, kalau mati dalam keadaan kafir, masuk neraka tidak? Masuk neraka tidak? Masuk. Kenapa? Karena dia wajib ibadah pada dasarnya. Ya, kalau mati dalam keadaan kafir, masuk neraka tidak? Masuk. Ya, coba kalau dia tidak wajib ibadah, masuk neraka tidak? Tidak. Pada dasarnya dia wajib gitu. Ya, jadi ini perspektif akidah sebetulnya. Kalau perspektif fikih gitu ya. Coba saya harus luruskan gitu. Jadi seolah-olah kewajiban ini hanya untuk orang Islam. Ayatnya gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan wa ma khalaqtul jinna wal muslima, bukan. Setiap manusia. Iya. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Ya, berarti yang beribadah kepada selain Allah salah tidak? Salah. Kalau mereka mengatakan benar silahkan saja. Tapi menurut kita salah itu. Ya. Dan menurut kita ketika mereka meninggal masuk neraka tidak? Masuk. Punten itu mah tambahan nanya. Cuma pertanyaan tadi mas sudah kejawab sebetulnya. Mu'alaf itu sudah mukalaf gitu aja. Dan dia bertahap gitu ya. Ya, wallahu a'lam. Punten diajak mikir Bu Ina. Tapi Ustaz takut jadi kita kan dia. Jadi kita pelajaran. Bangga Pak untuk. Ya. Ya. Ada tafsir Ijmali. Nah, ini kalau dijelaskan agak ini. Terus, Ya. terima kasih Pak Ustaz. Itu tadi mengenai dalil tadi ada dalil Tafsili. dan dalil ijmali. Ya. Nah kalau yang tafsili kita udah jelas itu bahwa itu ada Al-Quran dan hadis. Itu pun masih bisa orang bisa berdebat, itu ada pendapat yang berbeda. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kalau itu dengan kemajuan zaman maka dipakailah dengan dalil-dalil yang ijmali tadi. Nantinya akan dibuat dalil ijmali. Nah, dalil ijmali itu kan pikiran manusia, maksud saya. Nah ini apakah kemungkinan kesalahan atau keseragamannya gimana supaya bisa apa yang dimaksud itu seragam sehingga menetapkan hukumnya itu bisa sama, karena terus yang terjadi kok kelihatannya banyak yang berbeda. Artinya setiap kelompok-kelompok itu melakukan ibadah itu ada yang berbeda, muamalah bisa berbeda walaupun sama-sama Islam. Terima kasih Pak Ustaz. Penjelasannya gimana? Ya baik. Dalil ijmali itu bukan pikiran manusia Pak.
Ya, jadi dalil ijmali itu bukan pikiran manusia semata. Jadi dalil ijmali itu kaidah yang disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil. Sehingga menjadi kaidah, menjadi metode. Itu. Seperti yang tadi itu kalau saya lanjutkan nih, bongan Pak Untung Naros. Kalau hukum sholat itu wajib, dalilnya waqimus sholah. Fikih itu selesai sampai sana. Dari dalil waqimus sholah sampai kesimpulan sholat wajib apa? Bagaimana caranya? Atau bagaimana metodologinya? Itu pakai dalil ijmali. Apa dalil ijmalinya? Al aslu fil amri lil wujub. Itu udah kaidah. Jadi dalil ijmali itu kaidah. Nah, makanya kata saya, dalil ijmali ini bagian Ustaz Rizki. Karena itu kaidah. Gitu ya. Jadi kaidah al aslu fil amri lil wujub. Nanti saya di ini tidak akan banyak bahas dalil ijmali, makanya tadi saya tidak jelaskan dalil ijmali. Cuman dalil ijmali itu bukan pikiran manusia semata, tetapi kaidah yang dibuat oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Quran dan hadis. Kenapa ada kaidah al aslu fil amri lil wujub? Karena banyak sekali dalil Al-Quran, dalil dari hadis yang menunjukkan siapapun yang menyalahi perintah Allah atau perintah Rasulnya, maka dia berdosa, maka dia celaka. Kan gitu, ya? Oh, berarti kalau gitu perintah itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkan dari kewajibannya. Tapi pada dasarnya perintah itu wajib. Ya, apalagi perintah dibarengi dengan ancaman bagi para yang menentangnya. Nah, maka al aslu fil amri lil wujub itu contoh dalil ijmali. Lah bagaimana katanya Pak Ustadz? Kan pada kenyataannya ini jadi banyak perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam fikih itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Bagaimana cara kita nih ya menghadapi perbedaan pendapat fikih ini? Maka kita cari dalil yang paling kuat dari dalil-dalil yang ada. Ya, jadi maka kita cari dalil yang paling kuat di antara dalil-dalil yang ada dan kita menghargai orang lain yang mengambil dalil yang menurut kita gitu ya kurang kuat gitu ya, bukan menurut kita gitu ya, menurut guru kita misalkan gitu ya, menurut para ulama gitu ya yang kita ambil gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi dalil ijmali itu maksudnya bukan pemikiran. Jadi dalil ijmali itu sudah ada sejak zaman Imam Syafi'i. Termasuk kias. Iya, kias juga termasuk, gitu ya. Nah, jadi termasuk kias. Ya. Baik, mangga Ibu. Apa? Suaranya lembut. Ustaz, maaf ya, kan saya khususnya backgroundnya bukan pesantren ya Ustaz. Ya. Nah, otomatis untuk fikih atau usul fikih itu kan membutuhkan atau harus mengetahui dalil. Ya. Nah, kadang-kadang dalil itu kita tidak tahu. Nah, kalau tahu juga kan tidak tahu kedudukan dalil itu apakah sahih atau dhaif. Contohnya misalnya gini saja, saya pernah baca kemarin, ini baru kemarin ya, di Risalah Sholat tentang doa setelah berwudu misalnya. Nah, kan doa setelah berwudu ada yang ada yang menerangkan bahwa doa sesudah berwudu hanya syahadat itu ya. Nah, terus ada keterangan lain, ada dalil yang dalil itu sanadnya goyang gitu ya. Yaitu yang ditambah Allahumma ij'alni. Ya, Allahumma ij'alni. Nah, bagi kita yang awam itu bagaimana Ustaz gitu? Baik. Makanya belajar itu sesuai dengan dengan situasi dan kondisi kita. Ya, jadi salah satu kenapa kita belajar fikih itu untuk itu Bu. Ya, bagaimana kita bukan dari pesantren,
tidak punya background ilmu agama yang kuat gitu ya. Nah, maka nanti saya insya Allah akan sampaikan tidak terlalu rumit gitu ya, akan lebih praktis gitu. Terus bagaimana kalau baca sendiri? Ketika baca sendiri itu bingung, ini dalil kuat tidak, maka kita harus punya guru. Ya, kita ini kan mungkin ada orang bilang muqallid, ada orang bilang muttabi gitu ya. Jadi muqallid itu adalah mengikuti orang yang tahu. Gitu ya, karena kita tidak tahu. Gitu ya. Nah, jadi punya guru gitu ya. Nah, atau begini istilah lainnya, karena yang tidak boleh itu taklid buta. Taklid buta itu begini, taklid buta itu adalah sudah tahu ada yang benar, ada kita fanatik ke guru atau ke kelompok, ya kita tinggalkan itu gitu ya. Nah, maka kalau muttabi itu begini, kita tahu dalil hukumnya, kita juga tahu dalilnya dari yang diikuti. Cuman kan kadang-kadang tidak tahu semua itu. Ya, tidak hafal semua. Maka tenan naonlah disebut muqallid oge, tapi orang nuturkeun guru gitu. Ya, tidak mengikuti ilmu gitu ya. Tidak mengikuti yang tidak berilmu gitu ya. Itu saja. Nah, seperti tadi ya, bingung ini mudhorib, ya berarti tidak diamalkan yang mudhorib itu. Gitu ya. Karena mudhorib itu salah satu sebab dhaifnya hadis. Kalau hadis dhaif dalam hukum tidak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi kalau hadis dhaif dalam hukum tidak bisa dipakai. Bagaimana saya awam? Saya awam, tinggal bertanya ya kepada yang tahu. Nanti misalkan ustadz nih yang dianggap tahu, pasti ada tidak tahunya. Pasti ada tidak tahunya. Ketika tidak tahu, jangan bilang tahu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ditanya 70 masalah. Dia jawab 7 masalah, sisanya dia jawab tidak tahu. Imam Ahmad bin Hambal saja gitu. Nah, jadi artinya yang Ibu tanyakan itu itulah alasan kita belajar, Bu ya. Nah, itulah alasan kita belajar. Mudah-mudahan dan pasti Bu sudah belajar juga, Bu, mau puas, Bu. Iya, mau puas. Oh, benar. Terus makin nggak tahu, makin kurang. Nggak apa-apa, terus aja belajar. Kan belajar mah seumur-umur gitu ya. Iya. Ya, baik Bu ya. Jadi bertanya saja kepada yang tahu, kalau yang ada bingung gitu ya. Mangga burut mah badai naros. Ya. Ya, baik. Ya, baik, cukup mungkin Bu Ina. Mangga. Baik, terima kasih. Saya qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ina.